Suci Wardah Lubna, biasanya dipanggil Suci. Jadi saya ini mahasiswa dari Prodi Gizi di Universitas Muhammadiyah Gresik. Jadi di sini aku dan rekan saya Umi Zakiatul Umaro, biasa dipanggil Umi. Kami ingin membagikan ilmu dan sedikit tips tentang gizi. Nah, ini kita mengambil tema yaitu tubuh sehat dimulai dari apa yang kita makan dari ini. Selanjutnya ini tentang apa itu pengelolaan makanan sehat. Nah, apa sih pengelolaan makanan sehat itu? Jadi makanan sehat itu merupakan cara dasar untuk menjaga tubuh supaya tetap kuat dan tidak gampang kena penyakit. Caranya adalah dengan memilih makanan berprotein yang seimbang. Misalnya ini antara karbo, protein, dan lemak. Nah, contohnya ini kayak gini. Biasanya orang itu kan kalau makan mie itu ya makan mie aja gitu. Nah, dengan cara kita bisa seimbang itu kita bisa mengaturnya ini dengan mie itu bisa dicampur dengan protein atau serat kayak campurannya ini bisa dengan sayur-sayuran kayak selada, sawi, terus proteinnya bisa dengan suiran ayam gitu. Biar nggak mie aja ya, tapi tetap nggak boleh sering-sering ya mie ini. Nah, terus kita juga perlu memilih makanan yang tidak terlalu banyak diolah kayak nugget pastinya ya, terus sosis. Tidak terlalu manis, tidak terlalu asin, dan tidak memakai lemak yang jahat. Selanjutnya ini contoh pengganti cemilan tidak sehat. Yang pertama ini minuman boba. Nah, sebelumnya ini kan minuman boba pernah tren ya pada masa berapa tahun yang lalu, 3-5 tahun yang lalu. Nah, ini tuh ternyata nggak baik juga. Nah, kita tuh bisa mencari alternatif lain. Nah, contoh pengganti cemilan tidak sehat ini yang pertama ini adalah minuman boba. Minuman boba ini kan pernah tren ya pada masa 3-5 tahun yang lalu mungkin ya. Nah, ternyata itu kita bisa menggantinya dengan yogurt dingin dengan topping buah potong, atau kita tuh juga kayak dengan kacang almond, granola, agak sedikit ya. Kalau untuk permen ini bisa diganti dengan buah potong seperti melon, semangka, pisang, dan lain-lain. Kemudian dilumuri dengan dark coklat atau yogurt. Nah, ini tuh biasanya tuh dinamakan es krupul ya. Tapi ini versi sehatnya. Kita bisa gantinya ini dengan ngelumurnya dengan dark coklat atau yogurt. Terus selanjutnya ini ada es krim. Nah, kita bisa menggantinya ini dengan pisang beku yang di blender ditambahkan sedikit susu. Jadi pisangnya ini nanti di blender atau dihaluskan, terus nanti kita menambahkan susu atau madu, terus kita cetak, ditaruh kulkas. Ya, atau nama lainnya itu bisa disebut smoothies. Nah, pancake-nya ini yang pertama ternyata buah punya tameng alami. Nah, buah ini ternyata bisa bikin wajah jadi cerah karena isinya ini antioksidan yang bisa membantu tubuh melawan kuman dan bikin nggak gampang sakit. Yang kedua ini, minum air lebih cepat hilang haus dibanding minum manis. Selain bikin cepat haus, ternyata ini juga bisa bikin cepat capek. Kalau misal kita meminumnya sebelum beraktivitas, jadi minuman manis ini malah bikin pingin minum lagi. Nah, makanya kita bisa memilih air putih aja karena lebih nyegerin dan 0 kalori. Yang ketiga ada usus, itu ternyata punya teman namanya bakteri baik. Jadi kalau kita makan sayur dan buah, bakteri baiknya ini tambah kuat dan pencernaan jadi lebih lancar. Nah, selanjutnya ini yang keempat ini ada dark coklat. Ini ternyata bisa bikin mood ini jadi bisa lebih happy karena mempunyai senyawa theobromine yang bisa bikin kita ini jadi lebih tenang dan rileks. Selanjutnya ini hidup sehat sekarang menentukan sehat di masa depan. Apa iya? Iya. Nah, tubuh disimpan dari kebiasaan kecil. Apabila sejak kecil terbiasa makan sehat, nanti kita dewasa
resiko terkena obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya ini jadi jauh lebih rendah. Jadi anak yang belajar makan baik mulai dari sekarang sedang melindungi tubuh di masa depannya. Jadi sebaiknya kalau misal sekarang kalian lagi makan makanan yang nggak sehat atau ya junk food atau makan tinggi gula kayak suka permen, suka apa itu yang biasanya lagi tren-tren itu kopi yang lagi tinggi gula, terus smoothies yang gitu tinggi ya yang terlalu manis itu juga lebih baik dikurangi sekarang karena itu dampaknya juga untuk masa depan kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, manfaat makanan sehat. Yang pertama yaitu tubuh lebih kuat dan tidak mudah sakit. Hal ini kandungan vitamin dan antioksidan dari buah serta sayur bisa bantu untuk memperkuat daya tahan tubuh agar tubuh kita terhindar dari segala macam penyakit. Yang kedua, dapat menjaga berat badan kita tetap ideal. Makanan yang seimbang antara lain seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak yang baik ya tentunya itu membuat berat badan kita tetap stabil dan juga mengurangi resiko kegemukan. Yang ketiga, mencegah penyakit kronis, yakni kebiasaan makan sehat bisa menurunkan resiko terkena penyakit seperti jantung, hipertensi, diabetes, dan juga kanker. Yang keempat, menjaga kesehatan pikiran kita dan juga suasana hati kita. Zat gizi seperti omega 3, magnesium, dan vitamin D membantu otak kita tetap fokus serta menenangkan pikiran. Yang terakhir, tubuh lebih bugar dan aktif. Ini dengan pola makan yang baik, tubuh jadi lebih segar, tidur nyenyak, dan semangat beraktivitas setiap hari. Apalagi kalian anak sekolah ya. Lalu ini sebenarnya adapun dalil dalam Islam tentang makanan sehat, yakni ya ayyuhanna sukulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Maknanya sendiri, Islam menuntut kita untuk memilih makanan yang halal dan baik atau thayyib, sebab makanan yang baik bukan hanya menyehatkan tubuh tetapi juga dapat menjaga kebersihan hati dan juga pikiran. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW, perut adalah tempat munculnya berbagai macam penyakit dan puasa adalah obatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maknanya, Rasulullah mengajarkan agar kita tetap tidak berlebihan dalam makan dan selalu menjaga pola makan agar tubuh tetap sehat. Selanjutnya, cara mengelola makanan sehat untuk mencegah penyakit. Yang pertama, memilih bahan makanan yang segar dan juga alami. Mengutamakan bahan segar daripada makanan instan yang sudah dijelaskan dari Mbak Suci tadi ya, atau yang banyak mengandung pengawet seperti mie instan, makanan kaleng-kalengan. Lalu yang kedua, menggunakan cara memasak yang sehat. Lebih baik makanan itu direbus, dikukus, ataupun ditumis dengan sedikit minyak. Minyaknya pun kalau lebih baik itu seperti minyak zaitun atau minyak canola, itu lebih baik. Cuman harganya agak sedikit lebih pricey daripada digoreng secara berkali-kali, seperti gorengan gitu-gitu kan kadang di pinggir-pinggir jalan itu
digorengnya kan dari minyak yang berkali-kali gitu. Lalu yang ketiga, menerapkan porsi seimbang di setiap piring. Menggunakan pedoman isi piringku, setengah bagian sayur dan buah, seperempat bagian karbohidrat, dan seperempatnya lagi bagian protein. Yang keempat, membatasi garam, gula, dan lemak yang berlebih. Sesuai anjuran Kemenkes RI, garam sekitar 5 gram, gula 50 gram, dan lemak 67 gram per hari. Yang kelima, minum air putih yang cukup. Mengkonsumsi minimal 8 gelas air putih sehari dan juga menghindari minuman manis yang berlebihan. Seperti kata Mbak Suci tadi ya, minum boba. Selanjutnya, kunci makan sehat untuk mencegah penyakit. Pola makan yang bijak, memilih makanan yang segar, berwarna alami, dan mengolah dengan cara yang sehat seperti dikukus ataupun direbus, membatasi makanan cepat saji, goreng-gorengan, dan minuman manis agar tubuh tetap seimbang. Lalu gaya hidup sehat, tidur yang cukup, lalu rutin bergerak, berolahraga ya, dan juga memperbanyak minum air putih. Kebiasaan kecil ini bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita dan juga mencegah penyakit sejak dini. Kita sudah masuk ke penghujung akhir nih. Untuk kesimpulannya, kebiasaan makan sehat sejak kecil sangat penting karena pilihan makanan hari ini itu akan membentuk kesehatan tubuh di masa depan. Dengan membiasakan makanan yang bergizi, mengurangi gula yang berlebih, memilih camilan yang lebih alami, serta minum air yang cukup, anak-anak dapat punya tubuh yang lebih kuat, tidak mudah sakit, lebih fokus belajar, dan tumbuh dengan baik. Jadi hidup lebih sehat bukan hanya untuk sekarang, tapi sebagai investasi kesehatan untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Kami membuka sesi tanya jawab. Kak, izin bertanya. Ya, silahkan. Katanya coklat bisa bikin jerawat, tapi di PPT tadi dibilang coklat malah bagus. Jadi mana yang benar ya, Kak? Oke, bentar ya. Nah, pertanyaan yang bagus. Izin kakak jawab ya. Jadi, sebenarnya bukan semua coklat itu bisa bikin jerawatan. Tetapi, coklat yang manis dan banyak gulanya itu kayak coklat susu, kayak Silver Queen gitu di Indomaret. Ya, yang ada di toko-toko. Ya, di toko-toko itu bisa memicu jerawat karena gulanya yang tinggi. Tapi kalau dark coklat, kadar gulanya itu lebih sedikit dan juga malah mengandung antioksidan yang bagus buat kulit kita. Jadi asal nggak berlebihan, dark coklat itu justru bisa membantu kulit kita lebih sehat. Seperti itu. Mungkin ada ya mau ditanyakan lagi? Kak, izin bertanya. Ya. Bagaimana cara mengelola makanan agar sehat? Nah, tadi pertanyaannya bagus banget nih. Bagaimana cara mengelola makanan ini agar tetap sehat ya? Yang pertama ini cara masaknya ini bisa diubah. Kita bisa lebih memilih cara memasaknya ini dengan merebus, mengukus, bisa menumis dengan sedikit minyak, dan jangan digoreng semua ya, karena itu bisa gak sehat. Yang awalnya kayak kentang yang direbus terus digoreng itu malah jadi nggak sehat. Jadi lebih baik itu cara masaknya itu kayak direbus, dikukus, ditumis gitu dengan sedikit minyak aja. Terus memilih ini bahan yang segar, kayak sayurannya ini harus fresh, buahnya ini jangan kebanyakan buah-buah yang instan itu kayak yang ada di toko-toko. Terus porsi makannya juga dibenerin, kayak di piring itu dikasih sayur sama buah lebih banyak, nasi sama lauk secukupnya. Jadi lebih banyak
proteinnya daripada nasinya, jangan malah kebalik. Nah, terus selanjutnya ini bisa dengan mengurangi gula, garam, dan minyak, karena kalau kebanyakan nanti kita bisa cepat sakit dan berat badan ini malah bisa cepat naik. Terus terakhir ini jangan lupa lebih memilih minum air putih daripada minum minuman manis gitu. Ada tambahan nggak kira-kira atau pertanyaan lain? Saudara, makasih. Itu penuh. Nah, baik, kalau misal udah cukup sama pertanyaan dan jawaban kita, Akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.